Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ananda kelas 4 Al-Khawarizmi SDIT Mutiara Insan Cepu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sholih-sholihah insyaallah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran bersama ya, PAIBP-nya walaupun masih daring ya atau online. Tetap ya kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang menjadi takdirnya adalah yang terbaik untuk kita ya. Karena insya Allah sebetulnya dari ustazah dari sekolah sudah merencanakan untuk kita bisa pembelajaran tapka ya atau tatap muka langsung ya, terbatas atau zonasi ya, tapi karena beberapa pertimbangan kemaslahatan belum bisa kita laksanakan ya. Sembari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga masa pandemi ini segera berlalu dan segera kita bisa belajar bersama kembali seperti sedia kala dan dalam keadaan yang lebih baik lagi, dan semoga masa pandemi ini akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masa yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurah limpah selalu atas junjungan kita suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta orang-orang yang selalu istiqomah bersolawat berittiba kepadanya, dan kita orang-orang yang kita cintai, keluarga kita semoga termasuk di dalamnya, sehingga betul-betul akan mendapatkan keselamatan, kemuliaan, kebahagiaan fitunya wal akhirah, amin. Dan kelak yaumul akhir semoga kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Ananda-ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini ya kita akan melanjutkan PAIBP-nya, dan alhamdulillah ya insyaallah hari ini kita akan menyelesaikan materi PAIBP ya, khususnya dirosah ya, pelajaran 5 Aku Cinta Nabi dan Rasul. Nanti kita akan masuk ya ke bagian akhir ya, yakni C ya, kisah teladan Nabi Harun alaihissalam, dan D kisah teladan Nabi Zulkifli alaihi salam. Mari kita lanjutkan dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah akan memperlancar, membawa keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yuk kita bersolawat dulu sebagai kecintaan kita kepada Nabi dan Rasul. Mari kita bersolawat bersama-sama. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين سقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى
Insya Allah, semoga dengan kita bersolawat tadi akan semakin ya meningkatkan kecintaan kita ya kepada Nabi dan Rasul utusan Allah yang sudah memberikan petunjuk ya teladannya yang luar biasa untuk kita semuanya. Ananda-ananda yang rahmatullah SWT, untuk hari ini ya kita akan belajar bersama ya tentang melanjutkan kemarin ya, yang sebelumnya kita sudah belajar bersama ya, aku cinta Nabi dan Rasul. Yang pertama kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam, dilanjutkan kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Kita masuk bagian akhir ya, insya Allah di semester 1 ini sebelum kita penilaian akhir semester 1, yakni C, kisah teladan Nabi Harun alaihissalam, dan D, kisah teladan dari Nabi Zulkifli alaihi salam. Baik ananda-ananda yang rahmatullah SWT, mari kita simak bersama-sama ya video pembelajaran berikut ini ya dengan sebaik-baiknya, dan semoga betul-betul nanti kita akan lebih bisa memahami ya tentang bagaimana teladan dari sosok Nabi Harun alaihissalam, juga teladan dari sosok Nabi Zulkifli alaihissalam. Semoga nanti kita bisa mengambil hikmah pelajarannya untuk bagaimana kita bisa meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ananda-ananda yang rahmatullah SWT, selamat menyimak ya dan menyaksikan bersama-sama. Yuk kita simak bersama-sama video pembelajaran berikut ini. Kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Oke, kalian sudah siap? Mari kita simak kisah keteladanannya. Nabi Harun alaihi salam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihi salam. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihi salam sangat besar. Nabi Harun alaihi salam selalu mendampingi Nabi Musa alaihi salam, terutama ketika melawan Fir'aun. Kesetiaan Nabi Harun alaihi salam diabadikan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Maka datanglah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Quran Surat Toha ayat 47. Selain setia kepada Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam sama seperti Nabi Musa yang selalu membela orang yang tertindas pada saat melawan Fir'aun. Kaum Bani Israel yang tertindas pun berhasil mereka selamatkan. Setelah mereka selamat dari kejaran Fir'aun, Nabi Harun dan Nabi Musa beserta kaum Bani Israel pun memulai hidup di Palestina. Pada suatu malam, Nabi Musa alaihi salam mendapatkan mimpi bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke Bukit Sinai. Menjelang kepergiannya, Nabi Musa alaihi salam menyerahkan kepemimpinan Bani Israel kepada Nabi Harun alaihi salam agar mereka tidak tersesat. Kemudian Nabi Musa alaihi salam pun berpamitan kepada Bani Israel dan menyampaikan kepemimpinan Nabi Harun selama beliau pergi. Akhirnya, Nabi Musa alaihi salam pun meninggalkan mereka untuk menemui Allah. Setelah kepergian Nabi Musa alaihi salam, ternyata Bani Israel tidak mau menuruti ajakan Nabi Harun alaihi salam. Mereka dipengaruhi oleh Samiri agar dapat menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Nabi Harun alaihi salam pun mengingatkan mereka dengan lemah lembut. Akan tetapi mereka tetap akan menyembah patung anak sapi tersebut. Bahkan mereka mengancam untuk membunuh Nabi Harun alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi.
maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Quran Surat Al-A'raf ayat 142. Setelah 40 hari, Nabi Musa alaihi salam pun kembali kepada kaumnya. Ia sangat terkejut melihat kaumnya yang menyembah berhala patung anak sapi tersebut. Nabi Musa alaihi salam pun marah. Ia bergegas menemui kakaknya, yaitu Nabi Harun alaihi salam. Ia lalu memegang dan menarik rambut kepala saudaranya itu. Kemudian Nabi Harun alaihi salam berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim." Nabi Musa alaihi salam pun sadar dan merasa bersalah. Beliau meminta maaf kepada Nabi Harun alaihi salam, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Al-A'raf ayat 151. Setelah mengetahui bahwa kesesatan ini diakibatkan oleh orang yang bernama Samiri, Nabi Musa alaihi salam pun akhirnya menghukum Samiri dengan mengusirnya dari kaum Bani Israel. Setelah itu, patung anak sapi itu pun dibakar. Nah adik-adik, itulah dia video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Apa saja keteladanan yang dapat kita ambil dari Nabi Harun alaihi salam? Yang pertama, kita harus setia kepada kebenaran dan keimanan. Jangan sampai kita mudah terayu oleh orang lain yang akan menyesatkan kita dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus berperilaku kasih sayang dan santun kepada sesama. Jangan sampai kita berbuat kasar kepada orang lain meskipun kita tidak menyukai mereka. Nah itulah adik-adik video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Semoga dengan menyimak video pembelajaran tadi, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Terutama, kalian juga bisa menunjukkan sifat terpuji yang ditunjukkan oleh Nabi Harun alaihi salam. Kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihi salam. Kalian sudah siap? Mari kita simak kisah keteladanannya. Nabi Zulkifli alaihi salam memiliki nama asli yaitu Bashar. Nabi Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayub alaihi salam. Seperti ayahnya, ia juga mempunyai sifat yang sabar dan teguh, serta taat beribadah. Nabi Zulkifli alaihi salam memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Suatu ketika, seorang raja yang bernama Ilyasa atau Nabi Ilyasa mengumpulkan rakyatnya dengan niat untuk menyerahkan tahtanya karena telah berusia lanjut. Sang raja pun mengumumkan 3 syarat. Barang siapa yang sanggup berlaku sabar dalam keadaan apapun, kemudian jika siang berpuasa dan jika malam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi raja. Tak seorang pun berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya, anak muda bernama Bashar mengacungkan tangan dan berkata, "Saya sanggup, tuanku." Sejak saat itulah ia dipanggil Zulkifli, yang artinya memiliki kesanggupan. Nabi Zulkifli alaihi salam kemudian diangkat menjadi raja. Pada masa kepemimpinannya, ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim adil dan orang yang sabar. Di waktu malam, ia beribadah, dan di waktu siang, ia berpuasa. Ia melakukan sholat 100 kali dalam sehari. Tidurnya di waktu malam pun hanya sebentar. Keteguhan hati Nabi Zulkifli membuat iblis tidak senang. Iblis pun berusaha untuk membuat Nabi Zulkifli marah. Iblis menyamar menjadi seorang laki-laki tua dan mengadu kepada Nabi Zulkifli bahwa dia telah dianiaya. Akhirnya, Nabi Zulkifli menyuruhnya untuk datang ke persidangan. Akan tetapi,
Pada waktu persidangan, laki-laki tua jelmaan iblis tersebut sengaja tidak kunjung datang. Namun ketika Nabi Zulkifli istirahat, laki-laki tua tersebut datang lagi dan kembali mengadukan nasibnya. Nabi Zulkifli pun memerintahkan kembali laki-laki tua tersebut untuk datang pada saat persidangan. Setelah itu, Nabi Zulkifli memerintahkan pengawal untuk melarang siapa saja mengganggunya ketika beristirahat. Para pengawal pun memperkuat penjagaan. Akan tetapi, laki-laki tua tersebut kembali berhasil menyelinap masuk. Akhirnya, para pengawal pun sadar bahwa ia bukanlah manusia biasa. Godaan iblis untuk membuat Nabi Zulkifli marah ternyata tidak berhasil. Akan tetapi, kesabaran Nabi Zulkifli kembali diuji dengan keengganan rakyatnya ketika diperintah untuk maju ke medan perang. Rupanya, rakyatnya takut mati sehingga tidak mau pergi berperang. Mereka akan ikut berperang jika Nabi Zulkifli menjamin keselamatan mereka. Akhirnya, Nabi Zulkifli pun berdoa untuk keselamatan rakyatnya. Allah pun mengabulkan doa Nabi Zulkifli sehingga tidak ada satupun rakyatnya yang mati ketika berperang. Setelah itu, Nabi Zulkifli pun senantiasa memimpin rakyatnya dengan adil. Dan hingga wafatnya, Nabi Zulkifli tetap memegang teguh janjinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. Nah adik-adik, itulah kisah keteladanan tentang Nabi Zulkifli alaihi salam. Ada banyak keteladanan yang dapat kita ambil dari kisahnya tersebut. Di antaranya adalah, yang pertama, kita harus senantiasa bersabar dan tidak cepat marah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyertai orang-orang yang sabar dan juga memuliakannya. Kemudian yang kedua, kita harus senantiasa berusaha untuk menepati janji. Apabila kita telah berjanji, maka janji tersebut harus ditepati agar kita tidak termasuk orang-orang yang munafik. Kemudian yang ketiga, kita harus senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tekun beribadah. Dengan keimanan dan ketakwaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mencintai kita dan tentunya meridhoi kita untuk masuk ke surganya. Oke adik-adik, itulah dia kisah keteladanan tentang Nabi Zulkifli alaihi salam. Semoga kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah Nabi Zulkifli alaihi salam serta mencontoh sifat terpujinya dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.